Di surga tadi, beliau itu melihat kafilah penduduk kota Mekah ya, dalam bepergian dan kepulangan dari berdagang. Lalu beliau menunjukkan seekor onta milik mereka. Oh, tuh di dalam gambaran itu ya. Oh, itu seekor ada onta yang lepas. Nah, kemudian sudah ditunjukkan itu beliau juga meminum air. Mereka ditunjukkan kepada orang yang kelepasan onta tadi, kemudian meminum air mereka di bejana yang tertutup saat mereka sedang tidur, kayak gitu. Lalu meninggalkan bejana itu tetap dalam keadaan tertutup. Iya, kemungkinan besar ada. Rasulullah itu kan kayak gitu. Kan banyak kisah Rasulullah itu kalau ngajak makan, ternyata makanannya tidak berkurang sedikit pun. Pernah kan kisah itu? Iya, kalau tidak salah sedikit ya makanan itu cuman untuk anaknya ya Mbak Mas ya. Itu sahabat Ya sahabat Nabi ya, sahabat Nabi ya. sahabat Abi, cuman bubur dimatiin lampu. Terus Aica makan ya. Iya, padahal dia nggak makan, ternyata makanan itu sahabat-sahabatnya lain sudah kenyang, bubur itu masih tetap ada, ya kan? Ingat nggak cerita itu? Dia nggak makan, sahabat-sahabat yang lainnya makan semua kan, dan merasa kenyang kan, tapi bubur itu tidak habis. Itulah berkah Rasulullah, karena Rasulullah itu sebenarnya tahu kondisi para umatnya ya. Jadi pada saat umat-umatnya itu ingin menyuguhkan makanan, Rasulullah itu mungkin berdoa agar makanan yang ada itu mendapatkan berkah dan mencukupi. Nah, Ibnu Qayyim berkata, esok harinya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang diperlihatkan oleh Allah berupa tanda-tanda kekuasaannya. Mereka pun semakin menjadi-jadi, mendustakan dan mengejek beliau. Nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, masa dalam sehari bisa ke langit ke-7 kemudian turun lagi. Nggak mungkin kan, langit itu kan tinggi. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis, maka Allah menampakkannya hingga beliau bisa melihat secara langsung. Seketika itu beliau mengabarkan kepada mereka tanda kekuasaan Allah, dan mereka tidak bisa membantah sedikit pun. Beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang mereka tak kala bepergian dan kepulangannya, seekor unta milik mereka yang terlepas dari rombongan. Yang diucapkan Rasulullah tadi tentang Rasulullah minum di bejana tadi ya, setelah kafilah itu tiba, maka yang disampaikan oleh beliau itu cocok dengan keadaan sebenarnya. Rasulullah itu hanya melihat dari itu Mbak. Rasulullah hanya melihat dari langit kan, ada kafilah dagang. Nah, ternyata ketika kafilah dagang tadi ada, ketemu, kemudian disampaikan ceritanya itu, apa yang disampaikan Rasulullah itu betul, kata kafilah dagang, ontaku lepas kayak gitu. Namun cerita-cerita Rasulullah itu membuat orang-orang menjauhkan diri, masih tidak percaya ya. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Siddiq karena dia langsung membenarkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah selagi orang-orang mendustakan. Jadi Abu Bakar orang yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj itu. Kita sama Nabi. Iya sudah, Khadijah sudah meninggal ini. Kan tadi tahun keberapa? 13 ya? 13 nubuah kan? Nah, Khadijah itu tahun 10. Benar lah. Khadijah tuh ke 10 nubuah, Isra Mi'raj itu 13 nubuah. Nah, alasan yang paling nyata dan paling benar dari perjalanan Isra Mi'raj ini disampaikan oleh Allah ya dalam surat Al-Isra ayat 1. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kan udah Umi jelaskan Mas waktu itu. Nah, kadang Allah mengatasnamakan aku, kadang mengatasnamakan kami. Nah, di sini ya bahwa aku sama kayak kita kan, aku. Kalau aku kita ngomong dengan orang lain itu kurang tepat.
pakai kata saya. Nah, saya itu agak lebih sopan, agak tidak di atas posisinya tuh ya. Tapi kalau Aku bisa. Coba enak nggak dengar gini? Aku bisa. Saya bisa, Pak. Aku bisa, Pak. Yang gimana? yang pertama, Yang itu. yang kedua. Dah ya. Di saat itulah, saat Isra Mi'raj itu Allah tunjukkan semua bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran tentang langit, tentang bumi, tentang Allah, itu semuanya benar ya. Dan itu harus diyakini oleh kita. Allah telah menjelaskan ya, maksud kehendak Allah untuk memperlihatkan semua tanda-tanda kebesaran Allah ini agar orang-orang itu yakin. Tetapi banyak orang-orang yang tidak yakin. Kenapa ditunjukkan Allah, Mas? Ditunjukkan Allah kebesaran Allah berupa perjalanan Isra Mi'raj itu karena ingin meyakinkan Nabi bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar, apa yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah itu adalah benar ya. Surga, neraka, semuanya itu adalah benar.